Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan panjang sejarah manusia, ada masa di mana peradaban Islam berdiri megah, bukan hanya karena kekuatan militernya, tetapi karena kemajuan ilmu pengetahuan, keadilan, dan moralitas yang menginspirasi dunia. Pada masa keemasan ini, lahirlah tokoh-tokoh besar yang membawa cahaya di tengah kegelapan. Mereka bukan hanya ilmuwan atau pemimpin, mereka adalah pelita hikmah yang menuntun manusia menuju kebaikan. Baghdad, pusat peradaban dunia, menjadi rumah bagi ribuan manuskrip dan para pemikir terbesar. Cordoba, di jantung Andalusia, bercahaya dengan ribuan lampu jalan saat Eropa tenggelam dalam kegelapan. Dari kedalaman ilmu kedokteran hingga rumus-rumus aljabar, dari keadilan seorang pemimpin hingga kebijaksanaan para filosof, setiap kisah menyimpan pelajaran berharga. Ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Imam Al-Ghazali. Hari ini, kita akan menyelami kisah luar biasa dari tokoh-tokoh inspiratif dalam masa keemasan Islam. Kisah mereka bukan hanya tentang kejayaan, tetapi tentang perjuangan, kebijaksanaan, dan warisan abadi yang masih kita rasakan hingga hari ini. Siapkan diri Anda untuk menyaksikan perjalanan penuh hikmah, di mana setiap kisah mengajarkan bahwa kejayaan sejati tidak diukur dari kekuasaan, tetapi dari kebaikan yang ditinggalkan. Baiklah, kita mulai yang pertama, Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid, khalifah besar dari dinasti Abbasiyah. Dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Di bawah kepemimpinannya, Baghdad menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. Setiap malam, Harun sering menyamar sebagai rakyat biasa untuk mengetahui keadaan rakyatnya. Inilah yang membuatnya dihormati dan dicintai. Pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid, Baghdad tidak hanya menjadi pusat kekuasaan, tetapi juga menjadi pusat peradaban dunia. Disinilah berdiri Baitul Hikmah, perpustakaan terbesar yang menampung ribuan manuskrip dari berbagai disiplin ilmu. Harun al-Rasyid tidak hanya dikenal sebagai seorang pemimpin, tetapi juga sebagai seorang dermawan yang rendah hati. Setiap malam, ia menyamar sebagai rakyat biasa, berjalan di lorong-lorong kota untuk melihat langsung kondisi rakyatnya. Kisah hikmah dari Khalifah Harun al-Rasyid. Suatu malam, Harun mendapati seorang ibu yang sedang menangis karena tidak bisa memberi makan anaknya. Esok paginya, Harun langsung memerintahkan agar semua keluarga miskin di Baghdad mendapatkan bantuan harian. Inspirasi dari kisah beliau. Kepemimpinan bukan tentang kekuasaan, tetapi bagaimana melayani rakyat dengan keadilan dan empati. Pemimpin terbaik adalah yang mendengar tanpa diminta, membantu tanpa diminta, dan hadir tanpa terlihat. Kedua, Ibnu Sina atau Avicenna, bapak kedokteran modern. Ibnu Sina adalah ilmuwan serba bisa yang dikenal karena bukunya Al-Qanun fi al-Tibb, yang menjadi rujukan kedokteran di Eropa selama berabad-abad. Sejak kecil, ia telah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Pada usia 18 tahun, ia telah menjadi dokter istana. Karyanya mencakup anatomi, farmasi, dan psikologi. Ibnu Sina adalah seorang ilmuwan jenius yang telah menghafal Al-Quran di usia muda. Karya terkenalnya, Al-Qanun fi al-Tibb, menjadi rujukan utama di dunia kedokteran selama berabad-abad. Namun, kehidupannya tidak selalu mulus. Ia menghadapi penjara dan pengasingan karena keberaniannya berbicara tentang kebenaran. Kisah hikmah Ibnu Sina. Saat di penjara, Ibnu Sina tetap menulis dan tidak pernah berhenti belajar. Ia mengatakan bahwa penjara hanya membatasi tubuh, tetapi tidak dengan pikiran. Inspirasi dari kisah beliau. Kecerdasan harus dibarengi dengan kerendahan hati dan dedikasi pada kebaikan. Belajar tanpa henti akan membawa manfaat bagi generasi yang akan datang. Ilmu tanpa amal adalah sia-sia, dan amal tanpa ilmu adalah kebodohan. Ilmu yang bermanfaat adalah warisan yang tak pernah habis. Ketiga, Al-Khawarizmi, Bapak Al-Jabar. Al-Khawarizmi adalah ilmuwan yang meletakkan dasar matematika modern. Bukunya, Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah, menjadi referensi penting bagi ilmuwan barat. Selain matematika, ia juga berkontribusi dalam astronomi dan geografi. Angka-angka dan metode yang ia kembangkan memudahkan perhitungan hingga saat ini. Konsep aljabar yang dikembangkannya menjadi dasar dari banyak ilmu modern. Lebih dari itu, ia juga membantu menyusun tabel astronomi
yang menjadi rujukan para pelaut. Kisah hikmah Al-Khawarizmi. Ketika ditanya mengapa ia begitu bersemangat belajar matematika, ia menjawab, "Setiap angka adalah bukti kebesaran Tuhan." Inspirasi dari kisah beliau. Ilmu pengetahuan tidak mengenal batas waktu. Ia akan hidup selamanya. Kreativitas dan keingintahuan adalah kunci kemajuan. Ilmu pengetahuan bukan hanya tentang menemukan kebenaran, tetapi tentang membantu manusia menjalani kehidupan yang lebih baik. Ketika engkau berhenti bertanya, itulah saat engkau berhenti belajar. Keempat, Ibnu Khaldun, Bapak Sosiologi. Ibnu Khaldun dikenal sebagai pelopor sosiologi dan filsafat sejarah. Dalam kitabnya Muqaddimah, ia menjelaskan bagaimana peradaban lahir, berkembang, dan kemudian runtuh. Ia menyadari bahwa moralitas dan solidaritas sosial adalah fondasi utama sebuah masyarakat. Ketika moralitas hilang, peradaban akan runtuh. Ibnu Khaldun tidak hanya menulis tentang sejarah, ia menganalisis mengapa peradaban bisa tumbuh dan runtuh. Dalam Muqaddimah, ia menjelaskan bahwa solidaritas sosial dan moralitas adalah kunci kelangsungan peradaban. Kisah hikmah Ibnu Khaldun. Ia pernah mengatakan bahwa kemewahan yang berlebihan adalah tanda awal dari kejatuhan. Inspirasi dari kisah beliau. Setiap peradaban akan jatuh jika kehilangan moralitas dan keadilan. Kesadaran sejarah membantu kita menghindari kesalahan yang sama. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, ia adalah guru yang mengajari kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sejarah adalah cermin masa depan bagi yang mau belajar. Kelima, Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi adalah sosok pemimpin yang dikenal dengan kesatriaannya. Dalam Perang Salib, ia menunjukkan sikap pemaaf yang luar biasa, bahkan kepada musuhnya. Salahuddin juga dikenal sebagai pemimpin yang sederhana. Ia tidur di tenda bersama prajuritnya dan hidup dengan rendah hati, meskipun memiliki kekuasaan besar. Salahuddin Al-Ayyubi adalah simbol kesatria yang penuh kasih. Setelah merebut Yerusalem, ia menunjukkan kebaikan hati kepada tawanan perang. Dalam kehidupannya, ia selalu menempatkan keadilan di atas kekuasaan. Kisah hikmah Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika ditanya mengapa ia membebaskan tawanan tanpa tebusan, ia berkata, "Kemenangan tanpa belas kasih adalah kekalahan yang sejati." Inspirasi dari kisah beliau. Kekuatan sejati bukan pada senjata, tetapi pada kebaikan hati. Kepemimpinan adalah tentang melayani dan memberi contoh yang baik. Kemenangan sejati bukan ketika musuh berlutut di hadapan kita, tetapi ketika mereka berdiri di samping kita sebagai saudara. Harta dan kekuasaan akan hilang, tetapi kebaikan akan selalu dikenang. Keenam, Al-Farabi, filosof dan musisi. Al-Farabi adalah seorang filosof dan musisi yang dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Ia percaya bahwa kebahagiaan sejati dicapai melalui ilmu pengetahuan dan kebajikan. Al-Farabi juga menyusun teori harmoni musik yang menggambarkan keseimbangan jiwa. Dia juga merupakan filosof yang mempercayai bahwa kebahagiaan sejati datang dari harmoni antara jiwa, akal, dan moralitas. Ia juga seorang musisi yang percaya bahwa musik adalah ekspresi jiwa. Kisah hikmah Al-Farabi. Suatu hari, ia memainkan musik yang membuat pendengar menangis, lalu tertawa, dan akhirnya tertidur. Ia berkata, "Musik adalah bahasa hati yang tak butuh kata-kata." Inspirasi dari kisah beliau. Ilmu tanpa kebajikan adalah kebodohan, dan seni tanpa jiwa adalah kehampaan. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa kejayaan tidak hanya diukur dengan kekayaan dan kekuasaan, tetapi juga dengan ilmu, moralitas, dan kebaikan hati. Masa keemasan Islam mengajarkan bahwa perubahan besar dimulai dari jiwa yang besar. Ilmu adalah cahaya, dan jiwa adalah cermin yang memantulkannya. Barangkali kita tidak bisa kembali ke masa keemasan itu, tetapi kita bisa membawa nilai-nilainya ke masa kini. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa kejayaan sejati bukanlah soal kekuasaan, tetapi tentang kebijaksanaan dan kebaikan yang ditinggalkan. Semoga kisah-kisah mereka menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Aktifkan lonceng notifikasinya dan bagikan video ini jika menurut Anda bermanfaat. Mari bersama kita belajar dari sejarah dan mengambil hikmah darinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.